wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah. Terus ya. Yang ini ya, soalnya udah jam-jamnya rawan gitu ya. Kita sedang sama-sama mempertahankan hidup gitu ya. Kan udah puasa. Mempertahankan hidup, mau aja juga. Makan bersama gitu. Oh iya, sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu kehadiran teman-teman ya. Makasih banget udah mau menyempatkan waktunya gitu tuh untuk ikut dalam kegiatan ini, untuk ikut bersama saya dalam kegiatan ini gitu. Saya mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman. Terima kasih. Oke, sebelum kita melangsungkan kegiatan ini, alangkah lebih baik kan kita kayaknya berdoa dulu kali ya, supaya kegiatan ini juga bisa memberi manfaat buat kita semua. Oke, berdoa. Ya di sini ada yang mau memimpin doa atau enggak? Atau saya aja? Kakak aja. Oke, kita berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, supaya kegiatan ini kayaknya berjalan dengan lebih dapat chemistry gitu, kita alangkah lebih baik kita kenalan dulu kali ya. Karena sebelumnya teman-teman udah pada kenal belum ya. Nah, supaya lebih hangat gitu suasananya, karena tak kenal kan maka tak sayang gitu, supaya sayang maka kenalan gitu. Ya dari sekarang kita kenalan dulu. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Sawanawati. Saya merupakan mahasiswa UIN Banten yang diminta untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini gitu ya, untuk tugas gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa berkontribusi ya dalam kegiatan ini. Oke, untuk perkenalan ini saya punya games untuk memeriahkan perkenalan ini supaya lebih meriah gitu dan dapat chemistry-nya. Aku punya games nih teman-teman. Gamesnya itu nanti kita menyebutkan nama, cita-cita kita, dan warna favorit teman-teman gitu. Nah, saya mau dimulai dari sebelah kanan saya. Oke, yang berkedung hitam, silakan. Iya, nama saya Putri ya. Cita-cita saya jadi dosen, warna favorit saya biru. Oke. Nama saya Nabila. Cita-cita saya jadi Polri. Wow, Polri, keren banget. Warna favoritnya apa nih? Cita-cita saya jadi Polri. Warna favoritnya warna pink. Warna-warna cewek banget gitu ya, pink apa ya? Nama saya Fitri Layla, cita-cita saya Polwan. Warna favoritnya biru. Sama Fitri ya. Oke, selanjutnya. Nama saya Safa, cita-cita saya Rafael, warna favorit Coksu. Coksu ya. Sama selanjutnya. Nama saya Nini Makapni, cita-cita saya pengen jadi translator. Amin. Warna favorit saya biru dongker. Biru dongker. Panggilannya apa panggilan? Panggilannya Nelly aja. Nelly. Nama saya Kaya Istriani, cita-cita saya anti gizi, warna favorit saya hitam. Wah, iya, cewek mamba banget ya. Dipanggilnya siapa? Agis. Lanjut ya, nama saya Gita Nurita, cita-cita warna favorit hitam. Oh, cewek mamba nih sama nih. Kita ya. Namain aja itu. Nama saya Amanda Wulandari, bukan Amanda Wulandari ya. Amanda Wulandari. Tapi mirip tau, ayo Terus cita-citanya itu jadi penghuni surga. Amin ya Allah. Terus warna favoritnya itu pink sama krem. Pink sama krem, berarti warna-warna soft gitu ya. Oke, kayaknya biar semuanya konsentrasi gitu ya. Saya mau ngetes juga nih. Kayak contohnya Fitri, saya mau nanya tadi tuh warna favorit Kak Ulani apa sih? Ulani apa gitu? Kok banget. Ingat gak? Gitu, bisa gak? Bisa ya? Oke, aku nanya ya. Fitri, warna favoritnya Ulan tuh apa sih? Kan pink. Iya betul, berarti Fitri udah konsentrasi nih ya. Terus Nelly, cita-citanya Safa apa sih? Ingat?
Oh, cita-citanya dokter. Iya betul. Betul ya sama ya dokter ya. Kita aminkan ya semoga kita tercapai. Amin. Terus Nabila, warna favoritnya Kak Gita apa ya? Tadi hitam. Nah betul. Terus Gita, aku mau nanya warna cita-citanya temuku tuh apa ya? Dosen. Oh jadi dosen dia. Betul teh? Betul. Nemuin ya. Ya kalau Agis, warna favoritnya Fitri itu apa? Biru. Iya, betul gak Fit? Betul. Ya berarti kayak teman-teman semua sini udah konsentrasi ya. Iya. Oke, kita tepuk konsentrasi dulu ya biar semuanya lebih konsentrasi gitu tuh. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, makasih teman-teman. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah belum melakukan kegiatan seperti ini, bimbingan kelompok belum? Bimbingan kelompok. Saya pernah cuma dengar doang sih Kak. Boleh? Boleh dijelasin apa yang Bulan ketahui gitu? Yang saya pernah tahu ya kayak bimbingan kelompok itu ini ngebahas isu-isu yang lagi terkini gitu, yang lagi booming-boomingnya gitu, yang dibahas itu sih yang saya tahu. Betul banget. Itu betul banget. Jadi sesuai tadi Ulan bilang, saya ingin menambahkan bimbingan kelompok itu suatu layanan bimbingan konseling yang diberikan dalam suasana kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok ya. Dimana kita juga nanti di dalamnya akan membahas suatu isu yang tadi Ulan bilang tuh, suatu isu yang sedang viral, sedang trending, sedang hot gitu ya, topiknya tuh yang sedang zaman gitu tuh, yang sedang jadi buah bibir dari banyak orang gitu. Di dalam kegiatan ini juga saya harapkan teman-teman untuk berkontribusi secara sukarela gitu, tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun gitu. Kira-kira teman-teman hadir di sini terpaksa gak nih? Iya, dok saya. Alhamdulillah katanya dapat THR. Tugas hari raya ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Terus juga saya harapkan teman-teman di dalam kegiatan ini bisa berkontribusi dan berpartisipasi aktif gitu ya, dalam merespon, menanggapi, bertanya juga boleh, pokoknya dalam mengemukakan pendapat atau isi pikiran teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang dipikirin tentang isu ini nih, boleh gitu ya dikemukakan gitu ya. Iya, jadi supaya dari lewat kegiatan ini juga kita bisa melatih kemampuan teman-teman dalam berbicara di depan orang gitu, di depan umum gitu tuh, di depan orang asing ataupun yang baru kita kenal gitu ya. Biar public speakingnya nggak kaku ya. Betul banget, biar melatih public speaking juga gitu. Terus juga saya harapkan dari kegiatan ini juga kita kan nanti membahas suatu isu nih ya. Terus supaya suatu permasalahan gitu, nah supaya kita semua juga terhindar dari permasalahan tersebut, gitu ya, tercegah ibaratnya ya. Sampai di sini apa teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan kelompok? Cukup dipahami ya? Berarti ngerti ya? Ya. Sejauh ini udah paham ya teman-teman ya? Oke. Kalau jadi tuh nanti di dalam sini kita akan membahas akan ada dua topik gitu tuh teman-teman, tapi boleh menentukan salah satunya ya, yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu dimana berasal dari saya gitu, jadi saya yang merekomendasikan sebagai pemimpin kelompok di sini gitu. Nah kalau topik bebas berasal dari rekomendasi teman-teman semua di sini gitu. Misalkan teman-teman pengennya bahas apa nih, isu-isu yang lagi viral di media sosial dan teman-teman bahas, boleh teman-teman rekomendasikan atau request di forum ini gitu ya. Nah sebelum mulai saya mau cek kesiapan dulu nih teman-teman ya, kayak kalau misalkan masih ada HP di depannya atau sampah gitu, bekas minuman boleh disimpan dulu ya, supaya kelihatannya kita lebih kondusif gitu, supaya teman-teman semuanya fokus nggak main HP gitu ya. Selanjutnya ini deh kita tentuin topiknya. Teman-teman di sini ada yang mau rekomendasi topik atau mau topik dari saya? Rekomendasi topik. Siapa yang mau rekomendasi topiknya? Topik bebas berarti ya kita ini ya. Aku pernikahan muda. Pernikahan dini ya. Oh iya. Iya itu viral, lagi hit juga ya. Anak-anak Teman saya udah pada punya anak soalnya ini. Gen Z. Kalau Kak Gita punya rekomendasi topik?
pelecehan seksual Kak. Oh, soal pelecehan seksual. Ya itu belum lama juga ini ya, yang kata pakai jaket Maxim tuh melecehkan anak usia dini. Oh iya iya. Pedofil. Iya, pedofil itu. Tahu kan kasusnya itu juga belum lama kan viral ya. Kalau Kak Agis punya rekomendasi? Gak ada, ikut aja berarti ya. Kan Adi? Korupsi Kak. Korupsi. Iya benar juga ya, pejabat kan banyak yang korupsi tuh ya. Yang suaminya sama dia. Oh iya benar. Suaminya sendiri. Yang 271 triliun Iya ya. itu lagi viral banget. Iya banget. Itu kayaknya boleh kita pertimbangin deh. Kalau Safa, Selingkuhan. oh Mahasiswa ya pada bunuh diri. Kalau kata saya mah solusinya jangan dikasih tugas. Nggak ada. Ikut aja. Oke, berarti kan berdasarkan dari request teman-teman tadi tentang pernikahan dini, pelecehan seksual, tentang korupsi, perselingkuhan, isu bunuh diri gitu. Ini beda-beda gitu ya, dan banyak banget topiknya ya. Keren banget teman-teman semua punya topik yang mau direkomendasikan. Oke, kita voting aja ya, yang paling banyak yang opsi yang milih itu kita bahas ya. Siapa yang mau pilih isu tentang pernikahan dini? Tidak ada. Saya sih Kak. Kamu satu suara. Kamu dulu Soalnya ya kan kamu masih di luar. Terus isu bunuh diri siapa yang sepakat? Saya. Isu bunuh diri. Ayo makin banyak berarti kita bahas. 4 orang ya. Iya. Kalau isu tentang perselingkuhan siapa yang setuju? Kamu ngajuin topik tadi sama ini ya. Kalau isu tentang korupsi siapa yang sepakat? Karena isu saya. Iya. Kamu udah nulis banget. Iya. Pelecehan seksual? Nggak ada ya. Oke. Berarti karena tadi berdasarkan hasil voting kan lebih banyak tuh tentang isu bunuh diri ya. Jadi kita akan bahas kayaknya tentang isu bunuh diri. Tadi dimulai dari yang ngajuin topiknya dulu deh, karena Bila nih. Karena Bila kira-kira yang karena Bila tahu terkait isu bunuh diri yang lagi viral tuh apa sih gitu? Itu maraknya mahasiswa yang sedang bunuh diri karena mengalami stres. Nah, entah stres dari tekanan tugas dari para dosen ataupun tekanan dari eksternalnya dari Luar gitu. ya, dari keluarga. Itu yang lagi marak banget Kak. Jadi itu kita bahasnya nih kayak isu yang di kalangan mahasiswa ya bunuh dirinya gitu ya. Iya. Oke. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Bisa. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Kak Nabila ya. Bahwasannya sekarang tuh marak banget ya isu apa sih, apalagi kayak lihat TikTok lagi viral lagi kayak tentang apa sih bunuh diri, dari itu di kampus mana, di univ mana gitu. Itu banyak banget kan faktornya, bukan cuma dalam eksternal, internal doang gitu, bukan karena hanya tugas aja gitu tuh. Entah itu emang faktor dari keluarganya, ekonominya gitu kan. Dia mungkin lagi apa sih namanya tuh bingung banget gitu ya, ekonominya mungkin lagi turun banget, terus dia juga bingung mau bayar UKT-nya harus kayak gimana gitu kan, sehingga dia menganggap dirinya bahwa dirinya itu beban gitu buat keluarganya. Itu juga bisa kan salah satunya faktornya dari faktor eksternal. Jadi banyak faktornya. Ada yang mau menanggapi lagi atau bertanya? Aku mau menanggapi. Aku tuh kayak bunuh diri tuh ya sebenarnya sih emang kalau dalam takdirnya mah takdirnya emang meninggal gitu pada hari itu, cuma emang jalannya yang salah gitu kan. Kalau menurut aku sih kayak apa sih, butuh dukungan dari lingkungan sekitar, kayak butuh dukungan dari entah dari orang tuanya ataupun dari pertemanannya gitu. Jadi kita tuh sebisa mungkin punya pertemanan itu yang baik gitu, lingkungannya yang bukan toksik gitu. Tapi lingkungannya yang baik yang dimana kayak selalu mendukung kita gitu tuh, kayak ayo gitu, bisa dikerjain tugasnya gitu. Jangan kayak lingkungan yang malah kayak bikin down kita sendiri gitu. Jadi buat kita tuh banyak pikiran sampai akhirnya memutuskan bunuh diri gitu. Tapi emang rata-rata kan yang bunuh diri itu kan kayak dia tuh udah nggak punya siapa-siapa gitu, kayak udah nggak ada yang mau dengerin gitu tuh.
Ya kayak dia tuh pasrah. Ya walaupun kita berdoa juga kan gak mungkin langsung dikasih jalan keluarnya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu juga kan sih Kak. Jadi dia ngerasa sendiri. Iya, rata-rata yang bunuh diri apalagi kayak mahasiswa itu kan kayak di lingkungannya itu kayak keluarganya juga kita nggak tahu gimana gitu ya kan, kayak dia apa keluarganya peduli apa enggak gitu sama dia. Terus pertemanannya juga kan belum tentu peduli sama dia gitu kan, apalagi kan pertemanan kuliah kan nggak rahasia terus gitu kan, jadinya mungkin emang yang rata-rata bunuh diri tuh dia tuh emang bener-bener nggak punya siapa-siapa, apalagi ditambah soal percintaan dia gitu tuh, gara-gara punya masalah gitu, kayak dia tuh campur aduk pikirannya gitu. Jadi karena problem-problem tadi itu nggak bisa berpanjang ya, jadi dia nggak bisa mikir kemana lagi, udah kayak dia tuh udah cukup sampai di sini aja, mungkin dia pasrah karena diri dia sendiri gitu tuh. Iya, Soal percintaan sih emang ya. iya, Ya banyaknya kayak gitu. anak muda kan pasti ini ya, soal cinta tuh berpengaruh. Goblok. Karena kan biasanya mah kan kalau orang yang punya pacar nih, pasti kan yang didahului tuh apa sih semangatnya itu cowoknya ya kan dibandingkan temennya. Jadi kan kalau temennya udah kayak gitu, cowoknya udah kayak gitu, kita mau ke siapa gitu tuh. Iya, karena kayak mood boosternya tuh Iya gitu, jadi sama aja gitu, nggak ada semangat sama sekali gitu. jadi bikin down tuh kalau misalnya. Iya, itu faktornya. Ya, di tanggapan Fitri tadi ada yang mau apa ya, setuju gitu tuh atau menanggapi? Tadi tuh iya, Fitri udah menanggapi gitu. Ada yang mau menanggapi lagi dari tanggapan Fitri? Saya menanggapi. Silakan ya. Saya setuju dengan pendapat Fitri terkait bunuh diri tentang percintaan. Ya apa ya, kayak sayang aja gitu di umur masih muda cuman bunuh diri cuman gara-gara percintaan gitu kan. Saya juga sedang mengalami Patah hati gitu kan? Udah mengalami patah hati krisis. Iya. Tapi saya juga tidak sampai kepikiran buat bunuh diri karena masih banyak ya. Imannya masih kuat ya. Iya. Salah satu iman masih. Iya. Sudah sih Kak. Masih ingat orang tua juga gitu. Iya. Masih ingat orang-orang tua juga. Oke. Bener sih, jadi kita harus banyak-banyak ingat orang-orang tersayang gitu ya, karena kan sebenarnya kita tuh nggak sendirian kok gitu ya. Ada Allah juga emang pengasih dan maha penyayang. Iya, kalau misalkan emang sabar mah kayak dia ngelakuin ini aja sih gitu, kayak sholat malam atau apa kan, tapi biasanya kan kalau emang lagi banyak masalah itu kan kita tuh kayak ngadepinnya tuh di sholat malam gitu tuh, kayak senangis apapun kita, semasalah apapun kita, mending diungkapinnya di sepertiga malam gitu tuh kan. Mau menanggapi lagi? Izin menanggapi Kak. Silakan. Masalah bunuh diri ini menurut saya caranya biar kita tuh nggak gara-gara masalah percintaan kita sampai bunuh diri gitu ya Kak. Mungkin menurut saya tuh caranya kita tuh harus nunjukin diri, kayak kita ikut organisasi atau ikut UKM gitu, menyembuhkan diri gitu tuh, biar kita tuh nggak mikirin masalah itu, jangan sampai masalah itu yang tadinya kecil jadi besar terus dipikirin terus jadi sampai bunuh diri gitu Kak. Iya, iya. Jadi ketika patah hati melanda gitu, kita sibukkan diri aja supaya nggak berlarut-larut. Terus kadang kayak kalau misalnya nggak bunuh diri juga melukai diri sendiri Kak, itu juga nggak baik. Oh iya, Iya, kebanyakan kayak gitu. yang kayak bikin batuk. Iya, terus ada yang minum obat-obat gitu supaya apa ya? Izin masuk. Padahal si yang mutusinnya mau udah bahagia di sana. Iya, gitu. Kita memang nyakiti sendiri. iya benar Kak. Apa ya, seharusnya kita tuh kalau misalkan kita punya pacar ataupun kita lagi mengalami masa percintaan gitu ya, seharusnya kita tuh jangan terlalu bergantung sama pacar kita ya. Kita jangan mikirnya dia segalanya loh buat kita gitu kan. Terus pas kehilangan kita ngerasa kehilangan segalanya, padahal dia bukan segalanya buat kita gitu kan. Harusnya gini sih Kak, kalau dia aja bisa hidup tanpa kita, ya kita juga bisa hidup tanpa dia. Kalau dia bahagia tanpa kita, kita juga bisa hidup lebih bahagia daripada dia gitu. Iya ya, harus bisa, perempuan harus bisa kayak gitu, gak boleh bergantung. Jadi emang kalau misalkan yang punya pacar mah lebih baik si cowoknya yang sayang berlebihan dibandingkan ceweknya, karena kalau misalkan ceweknya yang berlebihan itu
mau dianggap bodoh gitu sama cowoknya, mau diapa-apain siap gitu kan. Terus kalau terus kalau misalkan ditinggalin si ceweknya yang nangis, si cowoknya bodoh amatan gitu. Nah kayak gitu. Tergantung sama cowok juga Iya. Iya. Sebenarnya sama cowok mah cuma ngerasain di awal doang gitu manisnya, bahagianya juga di awal, nanti di ujung-ujungnya bakal gimana gitu. Ada sakitnya juga Iya. Malah udah bosan mata jadi buang. Udah pokoknya mah ya, kalau misalnya kita punya pacar tuh jadikan pacar kita tuh sebagai ini aja, penambah motivasi. Selebihnya motivasi terbesar itu harus dari diri kita sendiri, nggak boleh dari si cowok itu, karena kalau udah kehilangan ya pasti gitu nanti mikirnya. Kita bakal berkegantungan nih sama dia. Wah, dia udah ninggalin saya, terus Kayaknya udah nggak layak. cinta, kayaknya kurang semangat hidup amat ya, gitu. Nanti malah jadinya kayak gitu. Bunuh diri, malah Plan tuh ya. pikir-pikir dengan dengan berlebihan juga sih Kak, kalau misalkan kayak deket sama cowok kayak berlebihan gitu. Iya, jangan berlebihan. Intinya mah jangan jadikan si cowok itu tuh segalanya buat kita gitu. Mending kitanya juga kayak walaupun kita punya pacar, ya udah kita juga kayak punya lingkungan yang lain gitu. Jadi bukan pacar doang, ada kayak sahabat lah, walaupun gak banyak, satu dua juga yang bisa bikin ngertiin kita. Jadi kalau si cowok itu nggak ngargain, kita punya temen gitu tuh. Nggak sendirian. Iya, nggak sendirian gitu. Nah tadi kan dari soal pembahasan tadi itu ya, faktor-faktor bunuh diri itu tadi kan dari soal percintaan, dari merasa keluarga, faktor eksternal dan internal lainnya. Dari yang kita udah bahas tadi, kira-kira teman-teman punya solusi apa nih untuk pencegahan supaya teman-teman ini terhindar gitu dari bunuh diri gitu. Jangan sampai teman-teman bunuh diri. Teman-teman punya solusi apa buat diri sendiri gitu, buat tameng diri sendiri supaya teman-teman tuh nggak ngelakuin itu. Kalau menurut dari diri saya sendiri ya, saya juga pernah sih ngalamin masalah berat gitu tuh. Soal pertemanan juga iya, soal keluarga iya gitu, terus soal ya percintaan juga, semuanya juga pasti pernah lah ya. Nah, kalau pernah saya waktu dari masuk awal kuliah, kayak sekaligus masalah itu kayak sekaligus gitu, percintaan dia bertiga itu tuh Bertubi-tubi Nah, datangnya. jadi satu-satu datang gitu. Dari diri saya sendiri mah ya, emang saya juga sempat capek gitu tuh. Tapi saya pernah ngelukain diri saya sendiri. Pas saya udah ngelukain diri saya sendiri, tapi saya masih punya teman yang harus saya ceritain yang saya lakuin itu. Tapi teman saya itu selalu ngasih tahu, ngapain lu ngelakuin itu, sama aja lu bego digituin. Jadi dari kata omongan teman juga bikin kita bisa mikir gitu loh. Jadi kayak apa ya, lu ngapain kayak gitu gini katanya. Udah gini mending mah sekarang kayak apa ya, ini aja apa sih, percaya sama diri sendiri, gak usah diri kayak udah dari omongan teman udah kayak gitu, kitanya juga kayak mikir gitu tuh. Sadar ya. Iya, sadar gitu. Terus kitanya juga kalau misalnya biar terhindar dari bunuh diri tuh, kalau misalkan emang capek, ya udah kita ya tadi saya diomong yang dicurhatin seperti malam aja. Nanti kan ujung-ujungnya ada jalan keluarnya gitu kan. Supaya lebih lega gitu cerita aja. Ya. Izin ini ya, masih menambahkan pernyataan dari saudari siapa? Fitri ya. Saya setuju banget ya. Dan juga kita tuh sebenarnya butuh banget lingkungan yang positif, ya nggak sih? Biar kita tuh kalau misalkan kita punya lingkungan yang positif, teman yang positif, yang baik, otomatis kita juga menambah dong. Kayak apa sih, nambah kayak dapat apa sih namanya, support system terbaik gitu dari teman kita, dari keluarga kita, saling mendukung gitu kan. Dan juga nih, selain itu kita juga kalau misalkan kita mempunyai kayak misalkan masalah, kita memiliki masalah nih, ya udah kayak ungkapin aja, jangan dipendam sendiri, dipendam sendiri, ujung-ujungnya apa? Kayak gitu, malah bunuh diri gitu kan. Jadi sebaiknya kita tuh butuh banget yang namanya teman. Walaupun satu juga nggak apa-apa lah, setidaknya satu deh buat tempat kita curhat gitu kan. Nggak mesti buat sama pacar. Yang penting kita punya teman yang mana teman itu bisa kita percaya untuk kita jadikan teman curhat gitu kan, untuk bertukar pikiran kayak gitu juga. Dan juga biasanya orang yang bunuh diri itu ini ya, apa sih namanya itu, kayak imannya benar-benar lagi turun banget kan, nggak ingat Allah sama sekali gitu kan. Kita tuh sebaiknya dimanapun kita berada, kapanpun, waktu apapun itu, kita harus mengingat Allah. Biar apa? Biar kita mau melakukan kesalahan juga kita ingat, wah kayaknya kalau saya melakukan ini bakal dosa deh, kayak gitu ya kan. Ya sih kayak gitu ya, itu aja. Bakal ingat orang tua juga. Iya. Terima kasih, baik aja. Jadi kayak masih takut-takut. Jangan
izin masuk juga Kak, boleh? Kalau menurut aku benar banget sih yang tadi udah ditambahin saudari Fitri, saudari Puput tentang apa sih pencegahannya. Kalau dari aku, kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu, yang dimana kayak kalau misalnya emang habis putus masalah percintaan, nggak apa-apa, kita terima dulu resikonya nih, patah hati entah itu seminggu, sebulan, mau nangis ya terserah, udah nggak apa-apa, lakuin aja gitu, kayak seminggu atau sebulan nggak apa-apa, kan kayak move on itu kan butuh proses kan, nggak kayak langsung drop besok langsung lupa sama kenangannya segala macam gitu, karena kan nangis-nangisin dulu aja gitu. Terus juga benar banget tadi juga tuh kayak nyari kesibukan gitu, nyari kesibukan biar kita tuh mikirnya positif terus gitu, nggak mikir negatif gitu. Terus abis itu kita ini sih lebih ke mengembangkan diri kita sendiri gitu. Jadi gimana pun proses percintaan itu tidak boleh menghambat masa depan kita gitu. Pacar bisa sewaktu-waktu hilang gitu, tapi teman, keluarga itu kan makanya penting gitu daripada pacar gitu. Lebih penting, lebih selalu ada gitu. Terus juga ingat selalu gitu, Allah selalu ada buat kita. Ada lagi yang mau mengungkapkan mungkin cara kalian sendiri untuk terhindar dari bunuh diri gitu. Ini kan kalau kata Kaulan ada yang mengembangkan diri kan. Nah emang banyak hal baru itu tuh yang harus kita coba. Entah itu dari kita refreshing diri setelah menerima perasaan yang gak enaknya itu, rasa sedihnya, rasa kesalnya, rasa marahnya, yang emosional yang tidak stabil itu, ya terus kan kita pasti ingin upgrade diri kan, pastinya nggak ingin terjerumus dari rasa patah hatinya itu. Nah, terus banyak hal baru yang masih bisa kita lakuin, entah itu dari melakukan hobi kembali, terus apa ya, bermain-main, ataupun satu lagi oh ya minta ya, dan satu lagi sama kayak happy time aja pokoknya se-enjoy mungkin. Izin kata lagi boleh nggak Kak? Nah, ketika seseorang itu dia pengen banget nih bunuh diri, otomatis dia lagi punya masalah yang besar dong. Seharusnya ketika kita mempunyai masalah, memiliki masalah, kita tuh ingat-ingat nih masalah sebelumnya aja kita pernah lewatin nih, kita udah bisa lewatin loh masalah-masalah sebelumnya. Kita mampu loh buat ngadepin itu semua gitu kan. Buktinya masalah yang kemarin bisa tuh selesai gitu kan, nggak harus dengan cara kayak gitu. Jadi kita harus merubah nih mindset kita nih, kayak misalkan apa nih masalah yang kita hadapi, pasti ini bakal selesai nih, sebelumnya saya bisa kok nyelesain itu semua kayak gitu. Jadi jangan harus optimis lah, jangan pesimis terus gitu pikirannya. Oh iya benar. Makasih saya mau ya. Dari Nelly, Agis, ada Kak, izin menambahkan. silakan, boleh banget. Kan misalkan kita lagi punya masalah berat nih, masalah percintaan atau masalah apapun itu, kita nggak punya teman buat dengerin. Misalkan pacar kita udah diputusin, kita nggak punya pacar, terus temen nggak ada yang ngomong dengerin nih Kak. Kita jangan putus asa gitu kalau bunuh diri, tapi kita masih punya Allah gitu. Jadi kita harus ada Tuhan gitu. Jadi kita harus minta pertolongan sama Allah, gimana caranya gitu. Dengan tadi kata si Fitri itu tadi Sholat 3 malam dipaksa kayak Allah kita santai kan. Tapi sebenarnya Mak, kalau misalnya pacar temen udah gak mau dengar, kita masih punya orang tua gitu loh. Orang tua juga harus dijadi, apalagi kata orang tua cewek pasti sering kan diomong gini, ngomong aja sama mama, anggap aja kayak teman sendiri, pasti banyak yang digituin kan. Kayak udah kalau misalnya kita mau terbuka sama orang tua, terbuka aja sama orang tua cewek. Kalau cowok mah kan kayak bodo amatan gitu, kalau bapak makan apa lagi, kalau soal cinta pasti bapak maju nomor 1 kan. Jadi Bacok sih. tapi rata-rata mah yang bunuh diri juga sebenarnya bukan dari soal percintaan atau apa, kita juga sebenarnya jangan pinjol juga sih, karena emang rata-rata juga dari pinjol juga banyak kayak gitu, ada tipu, terus udah kena tipu 2 kali lipat, kita bingung mau bayarnya gimana, nggak ada duit gitu tuh. Bisa kayak dia mau lari dari si pinjol itu, dia lari
jadi alasannya Berakhir. bisa jadi Karena dia nggak mau menerima Kan konsekuensi. pernah itu yang viral TikTok itu teh. gara-gara pinjol. Iya, itu sekeluarga bunuh diri semua. Oh itu yang keluarga itu. Oh itu yang sekeluarga keluarga itu itu gara-gara pinjol. bunuh diri bukan dibunuh. Bukan, jadi itu kayak bapak mama itu kayak punya utang, tapi dia ditinggalin satu anak yang cewek itu Oh iya yang pernah viral. beritanya pernah. Itu gara-gara pinjol, katanya sampai mesenin surat ke anak yang terakhir itu minta maaf kalau belum bisa ngasih Berarti yang ninggalin ini. utang itu ya? Gara-gara utang itu pinjolnya ditipu katanya. Nyari uang ya. Kasihan. Ini kalau bisa jangan pinjol aja. Iya, Oke, berarti tadi itu kan saran atau solusi dari teman-teman udah diungkapin gitu ya. Semoga kita semua bisa belajar dari hal-hal yang tadi udah diungkapin supaya kita bisa terhindar dari bunuh diri gitu. Jangan sampai atau sudah menjadi ya. Sebelum kita selesaikan kegiatan ini, saya mau meminta salah satu dari teman-teman, 2 orang lah ya. 2 orang untuk menyimpulkan hal yang tadi udah kita bahas gitu. Coba kalian mau menyimpulkan? Izin menyimpulkan ya kayak intinya kesimpulannya sih dari banyaknya kasus bunuh diri ini kita tetaplah menjadi diri kita sendiri gitu, tetaplah kuat walaupun banyak badai dan ujian gitu. Ujian hari ini kan bentuk proses apa sih dewasa kita gitu, agar mungkin di masa depan ada bakalan ujian yang lebih berat lagi gitu. Bunuh diri bukanlah suatu tujuan akhir gitu, bahkan Allah pun ngebenci gitu kan, maksudnya perbuatan tersebut gitu, bahkan katanya gak diterima di bumi dan di langit gitu. Jadi sebisa mungkin kita carilah jalan yang halal daripada jalan yang tidak baik gitu. Mungkin itu aja sih Kak kesimpulannya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, izin menambahkan ya kan, kesimpulannya benar banget ya, bahwasannya bunuh diri itu banyak banget faktornya ya, faktor dari bunuh diri itu apa aja gitu, entah itu internal atau eksternal gitu kan. Dampaknya juga sangat merugikan gitu ya, merugikan bagi keluarga juga gitu, bagi diri kita sendiri juga gitu kan. Nah, kita juga tadi kesimpulannya intinya ya teman-teman ya, setiap kita menghadapi suatu masalah, kita ingat kalau saat kita tuh bisa menghadapi masalah itu, karena emang kita juga namanya hidup ya, life without trouble is problem kan. Iya kan. Hidup tanpa masalah, karena emang hidup tuh pasti tempatnya pasti banyak masalah gitu, banyak ujiannya juga. gitu kan. Ya setiap masalah itu ya itu tadi benar proses untuk mendewasakan kita gitu. Ya makanya ya udah kita hadapin aja lah, nikmatin aja, namanya juga hidup, tempatnya capek, kalau nggak mau capek ya di surga gitu ya. Iya. buat hari ini semua semangat ya guys ya, aku harus kerjain ya tadi makasih ya teman-teman yang udah menyimpulkan gitu. Saya di sini meminta untuk bahan evaluasi gitu ya kedepannya gitu, meminta kritik dan saran teman-teman gitu untuk kegiatan ini gitu. Selanjutnya gimana mau dia ya kritik dan saran teman-teman dari kegiatan tadi yang tadi kita lakukan itu apa kira-kira, kayak misalkan kurang apanya atau ada tanya gitu. Ini sih Kak, pasti kalau kata saya mah ya, bimbingan kelompoknya dari bulan puasa soalnya pada lemes tuh. Oh iya, Pada lemes tuh. iya betul. Haus Haus banget iya. ya. Jadi kayaknya nanti kita kalau ngadain bimbingan kelompok tuh jangan pas aku puasa gitu tuh. Terus juga waktunya kalau bisa mau pagi biar fresh, pagi-pagi tuh. Biar kiranya masih fresh dong. Terus kata aku mah kurang kipas angin, gerah banget soalnya tadi rasanya. Panas banget ya. Panas banget ya. Ada lagi yang mau ngasih kritik dan saran dari kegiatan ini? Cukup. Eli? Ke kita? Oke. Untuk kontrak selanjutnya deh ya, nanti evaluasi yang tadi saya jadi bahan catatan ya untuk kedepannya, semoga kita bisa pakai AC juga ya, amin. Dingin. Bukan selalu sejati. Coba nyanyi. Untuk kedepannya selanjutnya kegiatan ini kita mengadakan 2 minggu. kapan lagi nih? Habis lebaran sih. Habis lebaran, terus waktunya 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali karena seminggu tuh kecepatan. 2 minggu sekali lah Kak, habis lebaran tapi ya. Tapi Biar udah berpuasa ya. kasih waktu dulu buat mudik gitu, Iya. buat traveling. Boleh. Bisa mau ke Bangkok deh, mana-mana. Oke. Ya tadi untuk kontrak itu udah ya, untuk saran juga udah saya keep.
Ya teman-teman, dari pembahasan tadi kita udah bahas juga kan, yang tadi udah disimpulkan, terus dari solusi teman-teman untuk apa ya, cara teman-teman masing-masing untuk terhindar dari bunuh diri itu tuh udah ini ya, udah bagus gitu, udah bener gitu. Mungkin penguatannya atau saran dari saya itu kayak teman-teman jangan lupa selalu stay positive thinking, optimis, jangan pernah merasa sendiri karena kalian di sini punya gitu, punya Allah, punya teman gitu. Terus jangan pernah teman-teman merasa juga kalau teman-teman ini nggak worth it, nggak layak, insecure gitu. Insecure boleh tapi kalau bisa jangan berlarut-larut dan berkelebihan gitu ya. Terus gitu ya, pokoknya teman-teman harus tetap optimis dan stay positif dalam menjalani hidup ya. Itu aja. Oke, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya Allah, ya Dan terima kasih ya teman-teman udah mau berkontribusi dan berpartisipasi aktif gitu. Terima kasih waktunya. Kita tutup dan kita akhiri kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.